Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Rabu 14 Juni 2023, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu. Kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan memelihara kami hingga saat ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat yang kedua dengan tema bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Amin. Dari pembacaan firman ini, kita akan menggali dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan Allah murka pada Israel? Dan yang kedua, apa alasan Hosea memberikan peringatan kepada Israel? Melihat dari ayat-ayat sebelumnya, dalam perikop perenungan kita hari ini, kita dapat menemukan penyebab dari Allah murka kepada Israel, yaitu karena pelanggaran dan dosa yang Israel kerjakan dan pertobatan pura-pura yang Israel lakukan di hadapan Allah. Saudaraku, dari kalimat di ayat 1 sampai 3 dan secara khusus di ayat yang kedua, memang bukanlah sebuah kalimat yang salah. Meyakini bahwa Allah yang memukul Israel karena dosa ialah Allah yang sama yang akan menyembuhkan mereka dan membalut mereka, yang kemudian akan menghidupkan Israel sesudah 2 hari dan membangkitkan Israel pada hari yang ketiga, tentu saja merupakan pengharapan dan iman yang baik tentang Allah. Namun pujian kepada Allah tanpa pengakuan akan dosa bukanlah sebuah pertobatan sejati di mata Allah. Alih-alih mengaku dosa dan bertobat sungguh-sungguh, Israel justru sibuk dengan bibirnya mengharapkan pertolongan Tuhan. Namun dalam tindakannya berbalik dari Allah dan terus saja jatuh dalam dosa. Memang Allah menyediakan pengampunan akan dosa dan ingin menyelamatkan kita dari hukuman. Namun kita perlu pahami bahwa janji itu tidak tersedia bagi para pemain sandiwara rohani. Kita perlu mengaku dengan sungguh di hadapan Allah akan dosa-dosa kita, masuk dalam pertobatan sejati dengan cara terus menjaga hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa pengakuan dosa yang sungguh dan kehidupan yang bersandar pada kebenaran firman Tuhan, kita akan rentan untuk kembali jatuh dalam dosa yang sama dan hidup dalam pertobatan palsu yang dibenci Allah. Menyadari bahwa Dia Allah yang mengasihi kita yang berdosa, seharusnya memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk berani mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dan hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Saudaraku, pengampunan akan dosa-dosa telah Allah sediakan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah keluar dari pertobatan palsu dan kepura-puraan dalam kesalehan hidup. Mari mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, lalu menjaga hidup lebih sungguh di hadapan Allah, sehingga kasih setia kita tidak seperti embun dan kabut di pagi hari yang sebentar muncul lalu kemudian hilang lenyap. Mari kita bagikan kebenaran firman ini pada orang-orang di sekitar kita,
bahwa Allah menginginkan kita hidup dalam pertobatan yang sejati, bukan pertobatan palsu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pagi ini kami terus diingatkan bahwa Engkau menginginkan kehidupan kami adalah kehidupan yang hidup dalam pertobatan yang sejati, bukan pertobatan yang semu, bukan pertobatan yang palsu. Tuhan mau kehidupan kami layaknya sebagai anak-anak Tuhan yang menjaga identitas kami, bukan sebagai orang-orang yang munafik, sebagai pemain-pemain sandiwara rohani. Tuhan mau dalam hidup kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami itu seirama, seiras dengan kebenaran firman, karena kami menghidupi firman. Biarlah kebenaran firman hari ini menuntun kami secara khusus di sepanjang hari ini, agar kami berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam pertobatan, yang hidup sebagaimana layaknya pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang menuntun kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.